Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kami dari kelompok 4 akan membawakan sebuah materi mengenai teorema Lagrange dan subgrupnya. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah struktur aljabar 1 dengan dosen pemangku Ibu Fauziah Hakim, SPD MPD. Baik, sebelum kita memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Putri Ardian dengan NIM H0220308. Saya Asmia dengan NIM H022004. Saya Nur Fitrayani dengan NIM H02200328. Saya Humaira Syam dengan NIM H02200342. Dan terakhir saya Lili Rahmawati dengan NIM H02200511. Baik, kita masuk ke materi pertama yaitu teorema titik 8 atau teorema Lagrange. Nah, jika G grup terhingga dan H subgrup dari G, maka order H membagi order G. Banyaknya anggota dari subgrup selalu membagi banyaknya anggota dari subgrupnya. Misalkan G grup terhingga dan H subgrup dari G, maka jelas H juga terhingga. Sebut order H sama dengan M dan order G sama dengan N. Karena order H sama dengan M, maka H mempunyai M anggota yang berbeda. Tulis M anggota dari H tersebut yaitu H1, H2, H3 sampai dengan Hm. Oleh karena itu, untuk sebarang A anggota dari G, koset kanan HA yaitu HA sama dengan H1A, H2A, sampai dengan HMA. Nah, jelas HIA tidak sama dengan HJA, untuk I tidak sama dengan J. Nah, jika kita andaikan HIA sama dengan HJA, maka hukum pencoretan kanan memberikan HI sama dengan HJ, yang kontradiksi dengan asumsi bahwa HI tidak sama dengan HJ, untuk I tidak sama dengan J. Jadi, HA mempunyai M anggota yang berbeda sehingga setiap koset dari H di G memuat M anggota yang berbeda. Misalkan G memuat K koset kanan dari H yang berbeda, maka G merupakan gabungan K koset kanan yang berbeda itu. Akibatnya, K koset kanan akan mempunyai MK anggota, dengan kata lain, order G sama dengan MK, N sama dengan MK atau N per M sama dengan K, atau order G per order H sama dengan K. Ini berarti order H membagi order G. Karena N sama dengan MK, maka N per K sama dengan M atau order G per indeks dari H di G sama dengan M. Akibatnya, indeks subgrup dari grup tersebut dari grup terhingga membagi order grup tersebut. Selanjutnya yaitu kebalikan teorema Lagrange tidak selalu benar, dalam artian jika order G sama dengan N dan ada M bilangan bulat positif sehingga M membagi N, dan tidak selamanya ada subgrup H dari G dengan order H sama dengan M. Langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu contoh 5.4. Pandang grup simetri P4, yaitu semua permutasi berderajat 4. Maka order P4 sama dengan 4 faktorial sama dengan 24. Nah, pertama kita misalkan A4 itu grup permutasi genap yang berderajat 4. Maka order A4 sama dengan order P4 per 2. Nah,
Diketahui tadi order P4 itu sama dengan 24. Maka di sini kita tuliskan 24 per 2 sama dengan 12. Selanjutnya, ambil 6 adalah bilangan bulat positif. Nah, jelas 6 itu membagi 12, tetapi tidak ada subgrup proper dari A4 yang berorde 6. Selanjutnya kita masuk pada materi subgrup normal. Definisi 5.10. Misalkan G grup dan H subgrup dari G. H disebut subgrup normal jika koset kiri dari H sama dengan koset kanan dari H di G. Ya, berdasarkan definisi 5.10 di atas, maka dapat kita tuliskan bahwa H besar subgrup normal jika dan hanya jika X kecil H besar sama dengan H besar X kecil, di mana X kecil elemen G. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal 5.5, bahwa misalkan G grup komutatif dan H subgrup sebarang dari G, maka H normal karena di mana X elemen G berlaku, X kecil H besar sama dengan X kecil H kecil, di mana H kecil elemen dari H besar. Karena di soal dinyatakan bahwa G adalah grup komutatif dan X H elemen G, maka disimpulkan bahwa X kecil H besar sama dengan H besar X kecil. Ya, kita lanjut pada contoh soal 5.6. Pada bagian A menyatakan bahwa misalkan G besar grup, maka di mana X elemen G berlaku, X kecil G besar sama dengan G besar X kecil sama dengan G. Berarti G merupakan subgrup normal dari G. Pada bagian B dinyatakan bahwa pandang H sama dengan identitas dari G. Jadi jelas H subgrup dari G, dan di mana X elemen G, X kecil H besar sama dengan H besar X kecil elemen G. Jadi H subgrup normal dari G. Selanjutnya kita masuk pada definisi 5.11 yang menyatakan bahwa suatu subgrup dinamakan grup Hamilton jika setiap subgrupnya normal. Jadi dari definisi 5.11 tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap grup komutatif merupakan grup Hamilton. Selanjutnya kita berangkat pada definisi 5.12 yang menyatakan bahwa suatu grup tanpa subgrup normal sejati atau non-trivial dinamakan subgrup sederhana. Jadi G grup sederhana jika dan hanya jika G mempunyai subgrup normal dari G dan identitas dari G. Oke, selanjutnya yaitu contohnya. Nah, contohnya yaitu setiap grup yang berorde prima merupakan grup sederhana, karena jika G grup dan orde G prima, maka subgrup dari G hanya G dan E atau identitas. Dengan kata lain, G tidak mempunyai subgrup sejati. Akibatnya, G juga tidak mempunyai subgrup normal sejati. Jadi G disebut grup sederhana. Teorema 5.15. Jika N subgrup normal dari grup G dan K subgrup dari G sehingga N subset K subset G, maka N juga subgrup normal dari K. Untuk pembuktian teorema ini yaitu karena N besar subgrup normal dari grup G, maka sudah pasti N ini subgrup G. Dengan demikian, N besar dan K masing-masing subgrup dari G. Karena N besar subset K, maka N merupakan subgrup dari K besar. Ini perlu ditunjukkan bahwa N besar normal di K besar. Sehingga untuk itu kita ambil sebarang K kecil elemen K, karena
K kecil elemen K besar dan K besar subset G besar, maka K kecil elemen G besar. Akibatnya, K kecil N besar K kecil berpangkat min 1 elemen N besar. Ini karena N normal di G. Nah, pada hal ini menunjukkan K kecil N besar K kecil berpangkat minus 1 subset dengan N besar dengan K kecil elemen K besar. Sehingga demikian berdasarkan pada teorema 5.13 kita dapat simpulkan bahwa N besar merupakan subgrup normal dari K. Selanjutnya yaitu definisi 5.17. Misalkan N besar subgrup normal dari grup G besar dan G besar per N besar sama dengan N besar G kecil, di mana G kecil elemen G besar dengan perkalian koset membentuk grup. G besar per N besar ini disebut sebagai grup faktor atau grup quotient dari G besar atas N besar. Misalkan contoh 5.8. Misal Z sama dengan himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat penjumlahan membentuk grup. Kita ambil sebarang M kecil elemen Z besar dan membentuk H besar sama dengan M kecil A kecil banding A elemen Z. Kita dapat menunjukkan bahwa H besar merupakan subgrup normal dari Z besar. Kemudian, jika kita ambil sebarang A kecil elemen Z besar, maka menurut algoritma pembagian, hubungan bilangan bulat M dan A ialah A sama dengan MQ tambah R, di mana 0 ini lebih kecil sama dengan R lebih kecil M. Untuk suatu Q, R elemen Z besar. Saya Lili Rahmawati akan melanjutkan pembahasan dari contoh 5.8 di mana kita telah mendapatkan hubungan bilangan bulat M dan A itu adalah A sama dengan MQ tambah R, di mana R itu berada di rentang antara 0 atau sama dengan 0 sampai dengan M. Untuk suatu Q dan R itu elemen Z. Kemudian kita tinjau kasus demi kasus untuk R. Kasus pertama yaitu untuk R-nya sama dengan 0. Maka dari sebelumnya itu kita dapatkan A sama dengan MQ tambah R. Jadi R-nya diganti dengan 0 sehingga menghasilkan A sama dengan MQ. Hal ini mengakibatkan A tambah H sama dengan MQ ditambah H. Jadi karena MQ elemen H itu, maka MQ tambah H juga sama dengan H. Jadi A tambah H itu sama dengan H untuk A sama dengan MQ. Kemudian kita masuk pada kasus yang kedua, di mana R sama dengan 1. Maka dari A sama dengan MQ tambah R itu menjadi A sama dengan MQ tambah 1. Kemudian dalam kasus ini, A ditambah H itu menjadi MQ tambah 1 ditambah H. Kemudian menghasilkan MQ ditambah H ditambah 1 ditambah H. Lalu menjadi H ditambah A tambah H sehingga mendapatkan hasil 1 ditambah H. H tambah 1 ini didapat dari sebelumnya yaitu H ditambah A tambah H. H-nya diganti dengan MQ tambah 1. Kemudian MQ ditambah H itu sama saja dengan H. Sehingga menghasilkan H ditambah 1 tambah H sama dengan 0 ditambah H
ditambah 1 tambah H atau sama juga dengan 1 ditambah H. Jadi kita mendapatkan bahwa A ditambah H itu sama dengan 1 ditambah H untuk A sama dengan MQ ditambah 1. Kemudian untuk selanjutnya dengan cara yang sama dapat kita peroleh bahwa A ditambah H itu sama dengan 2 tambah H, di mana A-nya itu sama dengan MQ ditambah 2. Kemudian A ditambah H sama dengan 3 tambah H, untuk A-nya sama dengan MQ ditambah 3. Begitu seterusnya, atau kita dapatkan polanya, yaitu A ditambah H sama dengan M kurang 1 ditambah H. Untuk A sama dengan MQ ditambah M kurang 1. Jadi, koset-koset yang berbeda dari H di Z adalah H, 1 tambah H, 2 tambah H, 3 tambah H, dan seterusnya sampai dengan M kurang 1 ditambah H. Jadi, dengan demikian grup faktor dari Z atas N yaitu H, 1 tambah H, 2 tambah H, dan seterusnya hingga M kurang 1 ditambah H. Kemudian kita masuk pada teorema 5.18. Teorema ini berbunyi, jika H subgrup normal dari grup hingga G, maka berlaku order grup faktor G atas H itu sama dengan order G dibagi dengan order H. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.